Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya. Iya. Nah, hari ini kita akan adakan kegiatan kita pendalaman Alkitab ataupun TA. Nah, untuk menjaga situasi sekarang ya, pandemi COVID-19, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, makanya ibu sarankan sama anak ibu yang menggunakan masker, pakai maskernya yang benar nak. Iya Mesia ya. Selama ibadah nanti, kegiatan nanti kita tetap menggunakan masker ya, jangan dilepas. Paham? Oke. Nah, sebelum kita masuk, kita cuci tangan terlebih dahulu. Di sini ada air, ada sabun, ada tisu dan ada hand sanitizer ya. Oke. Nah, kita mulai dari Chelsea ya. Nah, ya, silakan. Lanjut, yes ya. Ya, lanjut Chelsea. Nah, gunanya kita mencuci tangan itu supaya tangan kita bersih, bebas dari kuman, ya. Bersih nggak berarti? Nah, ya kurang, kalau kurang lap lagi. Lanjut. Ya, lanjut Ego. Bersih buat kurang bersih ambil lagi. Nah, ambil lagi. Oke, lanjut Pansa. Bersih ya nak. Nah, ya, sabun-sabunnya lagi.
Tarik aja. Nah, ya. Jurnal harian dan kertas teladan ya. Nanti anak-anak ibu ambil satu per satu lalu masuk ke dalam dan menjaga jarak. Oke, silakan anak-anak ibu. Ya, oke. Duduk ya, atur jaraknya nak, sini nak. Ya.
Oke, semua anak-anak ibu, coba kita lihat acara kita ya, yang ini nak. Nah, kata ibadah kita. Nah, ini acara untuk hari ini ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah ibu bagikan kemarin ya. Petugasnya kemarin yang memimpin doa yaitu si siapa? Abid Nego ya. Terus yang memimpin lagu, yang memimpin nyanyinya siapa sih? Nesya. Nah, coba kita lihat lagunya nak. Nomor 2. Tahu ya lagunya ya? Sayang, sayang, disayang. Tahu kan? Tahu ya? Oke, nomor 4. Dalam Yesus kita bersaudara. Tahu ya? Oke, nomor 6. Mata Tuhan melihat. Tahu? Tahu. Oke. Nomor 8. Ada orang buta duduk minta-minta. Tahu? Tahu. Iya, berarti tahu semua ya? Iya, untuk Nesya nanti memimpin lagunya, diajak teman-temannya seperti ini anak ya. Teman-teman, kita bernyanyi dari judul Sayang, Sayang, Disayang. Seperti itu ya nak ya. Dan selanjutnya. Nah, untuk si Abinego nanti memimpin doanya di nomor 7 ya nak. Ya. Oke. Nah, inilah acara kita. Kita ikuti saat teduh itu, nanti kita berdoa masing-masing di dalam hati ya. Untuk nomor 9 itu ada sama-sama mengucapkan doa Bapa Kami sebagai doa penutup. Saya nak ya. Oke. Nah, untuk itu kita akan memulai ibadah kita ya. Untuk mengambil hikmah dari kegiatan kita, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya, buat anak kami Nesya, silakan dibuka dunia. Teman-teman, marilah kita bernyanyi judulnya Sayang, Sayang, Disayang. Ya, boleh tepuk tangan ya nak ya. Biar jangan kaku kali ya. Sayang, sayang, disayang. Oke, 2 ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, 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 Tuhan. Sekarang kita membaca ayat pendukung renungan kita yang tertulis dalam Matius 14 ayat 15 sampai dengan 19. Ya, kita buka semua nak Alkitabnya yang membawa kita. Ada yang nggak bawa Alkitab sayang? Untuk minggu depan dibawa ya. Karena kegiatan kita ini pendalaman Alkitab, berarti kita belajar dari Alkitab. Ya, buat siapa yang nggak bawa ini? Akansa, terus Nesya, Arga. Oke, bagus ya. Sudah dapat nak? Matius
14 ayat 15 sampai dengan 19. Nah, sudah dapat? Sudah dapat? Ya, di acara kita sudah ada juga ya, Nak. Ibu buat. Sudah? Nah, kita baca secara responsoria seperti yang ada di dalam tertib acara kita. Bisa ya? Nah, seperti ini dia, Nak. Ya, buat di atasnya. Ya, seperti ini. Ya, kita membaca secara responsoria. Kalau ada tulisan guru berarti hanya ibu yang membaca ya. Kita baca Matius 14 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata kepada orang yang padaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala firman-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi, judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus, kita nyanyikan dua-dua ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, terlebih buat penyertaan Tuhan kepada kami yang boleh menemani kami Tuhan. Hingga pada saat pagi ini, hari ini, kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kegiatan kami Tuhan, yaitu kegiatan pendalaman Alkitab. Sebentar Tuhan, firman Tuhan akan kami dengarkan, yang akan menjadi teladan bagi hidup kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Nya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ya. Kita buka
ayat Alkitab kita yang tertulis dalam Matius 1 ayat 19 sampai 25. Yuk kita buka sama-sama anak-anak Ibu. Matius 1 ayat 19 sampai 25. Ya. Kalau Matius itu kitab apa itu? Kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Baru. Iya, Perjanjian Baru. Sudah dapat? Sudah dapat ya di acara kita juga ada ini. Ya, kita baca ya nak ya. Matius 1 ayat 19 sampai 25 kita baca secara responsorial. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi sesuai yang telah dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah menjadinya, Yusuf berbuat seperti yang dikatakan oleh Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, Yesus, siapa itu Yesus? Iya, Tuhan, ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal dengan nama Tuhan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Allah kita tidak bisa lihat, ya karena, tapi Tuhan Yesus kita bisa lihat. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa Tuhan Yesus bisa kita lihat? Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi tidak bisa kita lihat, nak. Kenapa? Karena Yesus itu berubah menjadi manusia. Ya, kenapa Yesus menjadi manusia? Karena di dalam perjanjian lama, ya, karena di dalam perjanjian lama manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga Yesus menyelamatkan manusia dengan merubah dirinya menjadi manusia dan menyelamatkan manusia itu dari dosa dengan bagaimana? Tahu? Dengan benar disalib. Ya. Jadi manusia, ya. Yesus lahir sebagai manusia. Bagaimana kita lahir? Ya kan? Kita lahir dari mana? Dari ayah atau dari ibu? Iya, dari ibu. Sama seperti Yesus. Jadi Yesus itu bukan turun dari langit terbang, enggak. Ya, Yesus itu lahir seperti kita juga lahir dari ibu kita. Ya, Yesus itu dikandung. Ayo, siapa ibu Yesus? Maria. Iya, benar. Maria. Siapa ayahnya? Yusuf. Ya. Kenapa Yesus mau ya? Dia lahir ke dunia. Dia mau menyelamatkan manusia. Ayo, ada yang tahu? Kenapa Yesus mau menyelamatkan manusia? Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Iya. Jadi dia mau menyelamatkan manusia karena
kasih. Karena apa, Nak? Kasih. Karena ada kasih. Ya. Nah, kita juga demikian di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita harus mempunyai rasa kasih. Sama siapa? Sama orang kaya saja? Tidak. Sama orang yang cantik saja? Tidak. Atau sama orang yang pintar saja? Sama siapa, Dok? Semua orang. Iya, kepada semua orang. Sama seperti tema kita. Ayo kita baca dulu tema kita yang di atas ini. Apa dulunya? Ayo. Tema ini. Bersahabat dengan Dua, kita sama mengucapkannya ya, bacanya ya. Bersahabat dengan teman yang berbeda budaya dan agama. Iya. Bersahabat dengan teman yang berbeda budaya dan agama. Nah, coba sebutkan suku yang kalian ketahui, yang anak ibu ketahui. Islam. Suku ya. Yo, suku dengan agama sama enggak? Enggak. Beda. Kalau suku, coba sebutkan Ego. Simalungun. Simalungun ya, termasuk Batak itu ya, Batak Simalungun. Terus apa lagi, Nak? Karo. Karo, iya benar. Terus apa lagi, Jawa. Nak? Jawa. Terus apa lagi? Nias. Ada suku Aceh. Ada suku apa lagi? Sunda, Kalimantan, dan banyak. Ya, jadi Indonesia kita ini luas dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Tidak hanya itu, agama. Coba agama yang ada di Indonesia ya, agama apa aja? Kristen, benar sekali. Agama apa lagi? Islam, terus Katolik, terus Buddha, terus Konghucu. Ya, satu lagi tadi ada di sini apa? Hindu. Berarti ada berapa agama, Nak? Ada 6 agama. Keenam agama ini mempunyai kepercayaan yang berbeda. Kalau kita Kristen percaya sama siapa? Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Ya. Nah, walaupun kita berbeda kepercayaan, kita berbeda suku, tetapi kita harus saling mengasihi. Kita nggak boleh, aku kan Kristen, maka temanku harus yang agama Kristen semua. Salah. Aku kan orang Simalungun, makanya kawanku harus orang Simalungun. Aku nggak suka berteman sama orang Jawa. Salah. Iya kan? Tapi kita sebagai umat yang dikasihi Yesus, ya, kita harus saling mengasihi walaupun kita berbeda agama dan berbeda suku. Sama seperti Yesus, ya kan? Kenapa dia mau? Dia kan itu Allah, dia itu Yesus, sang juru selamat, Raja. Kenapa dia mau lahir dari manusia yang berdosa? Kenapa? Karena Yesus tidak pilih-pilih dalam hidupnya. Walau dia raja, tetapi dia mau menyelamatkan manusia karena kasihnya. Ya. Salah satu bukti Yesus mengasihi manusia. Apalah yang kau tahu salah? Apalah yang dilakukan Yesus tandanya dia mengasihi manusia? Tadi dia sudah lahir. Ya kan, apalagi, Nak? Dia banyak melakukan mujizat. Salah satu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu apa? Ayo. Apa, Nak? Iya, menyembuhkan orang buta. Terus apa lagi? Menyembuhkan orang yang lumpuh. Menyembuhkan orang lumpuh. Terus apa lagi? Menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Penyakit kusta. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Yang tadi ayat yang kita baca tadi, ayat pendukungnya apa? Memberi apa? Iya, memberi makan kepada berapa orang? 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu, Nak, itu berbagai macam orang, ya, yang sedang kelaparan. Mereka mengikuti Yesus karena kasihnya.
Tuhan melihat mereka kelaparan, maka Yesus menolong mereka dengan memberikan makan dengan berapa ikan dan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya tuh kan? 5 roti dan 2 ikan. Tahu semua? Oke, kita nyanyikan ya. 5 roti 2 ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang memakannya 1.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang memakannya 1.000 orang, sisa 12 keranjang. Iya, mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan, sisa berapa? Iya, siapa yang bisa melakukan itu? Iya, Tuhan Yesus. Masa bisa melakukan? Enggak, karena kita manusia. Yesus juga manusia, tapi dia punya sifat keilahiannya, sifat ketuhanannya, sehingga dia bisa melakukan mujizat. Nah, kalau begitu, kita juga bisa loh mengasihi sesama kita. Sama seperti yang tadi. Kalau ada teman kita yang berbeda agama, kita juga menghormati kepercayaannya. Misalkan nih, mereka puasa, iya kan? Apa yang kita lakukan? Kita makan di depannya. Wih, enak kali lah ini esnya ini. Aduh, panas-panas minum es, seger gitu. Gitu nak? Enggak ya. Enak kali itu kayaknya bakso itu. Aduh, aromanya luar biasa. Jadi lapar ya kan? Benar nggak seperti itu? Enggak, salah. Itu namanya dosa. Tuhan suka dosa? Tidak. Ya. Jadi ada cara-cara yang bisa kita tunjukkan kita itu mengasihi sesama manusia, ya. Kita menghargai dia, ya kan? Terus kalau dia orang miskin jangan dihina. Miskin kau. Bapaknya itu tukang ngemis-ngemis. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Gak ada ya? Oke, puji Tuhan, ya kan? Itu bodoh kali itu loh. Membaca aja gak tahu itu. Gak usah kalian kawan-kawanin itu lah. Kita kawanan sama yang pintar aja lah. Boleh seperti itu nah? Tidak, iya kan? Itu orang Jawa itu. Itu lain sama kita. Jangan kalian kawanin itu katanya. Boleh seperti itu nak? Tidak boleh. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus perintahkan supaya kita bagaimana? Bersahabat dengan semua orang. Kita harus saling mengasihi. Nah, ini sudah terlihat ini di lingkungan kita. Gereja berdekatan dengan masjid. Sungguh luar biasa. Berarti kita harus membangun kerukunan. Kalau rukun enak enggak nak? Enak ya? Iya kan? Kalian suka yang rukun atau suka yang suka berantem? Yang benar. Benar apa benar? Iya, suka yang rukun ya? Iya kan? Nah, iya. Gue juga kalau berantem itu aduh, iya kan? Gak enak. Tapi sering juga kita cari berantem ya kan? Misalkan sama adik kita ya kan? Nah, iya. Siapa yang suka berantem sama adiknya sini? Atau siapa yang suka berantem sama kawannya? Ada aja dikerjain supaya berantem sama kawannya. Iya kan, dalam kelas ya kan? Judikannya, ya kan? Terus judikannya tokokannya, tokokan gitu kan? Nah, sebelumnya tangannya, ya kan? Terus diginikannya, dijambaknya kayak rambutnya, gitu kan? Dan jambaknya begini dia, pura-pura, ya kan? Supaya tidak ketahuan. Itu nggak boleh, ya kan? Sekali lagi, apa
teladan ada di situ ya, Nak ya. Nah, ya, ada kertas teladannya. Nah, di situ nanti anak-anak ibu tuliskan nilai apa yang kamu dapat dari firman Tuhan ini. Ya, contohnya tadi seperti apa? Iya, benar. Ya, itu kamu tuliskan. Ada lagi? Bersahabat dengan semua orang misalkan. Iya, kamu tuliskan di situ. Saling membantu. Saling membantu boleh kamu tuliskan. Ya, jadi tidak hanya satu. Boleh dua tuh boleh, boleh tiga tuh boleh. Ya. Di sini. Iya, benar ya. Nah, iya. Nah, sekarang anak-anak ibu tuliskan nilai yang anak-anak ibu dapatkan. Ditulis namanya ya, Nak. Ada di situ namanya kan? Iya. Kalau anak-anak ibu bisa menuliskannya, berarti anak-anak ibu sudah bisa memahami, anak-anak ibu sudah mengerti apa yang Tuhan inginkan yang bisa kita teladani dalam hidup kita. Iya, udah salah. Nah, terus kan di bawahnya di kota itu sini. Iya, di kota yang kosong. Iya. Mulai dari mana orang? Sambil di bawah itu kertas itu diletakkan di sini aja ya. Caranya nanti dibawa pulang aja, ya. Ini Bu, ini jurnalnya nanti kita kasih tahu juga ya. Sudah selesai nih. Oke, iya. Satu, ada yang dapat satu? Ada yang dapat satu? Hanya satu. Oke, ada yang dapat dua? Bagus. Ada yang dapat tiga? Iya, bagus. Ada yang dapat empat? Iya, bagus. Ada yang dapat lima? Iya, bagus. Iya, semuanya bagus semua. Walaupun dapat dua, dapat satu, dapat tiga, dapat lima, semuanya itu bagus semuanya. Ya, yang jelas kamu sudah tahu nilai apa yang kita teladani, yang diteladani dan dilakukan di dalam hidup kita ya, Nak ya. Dikerjakan sehari-hari. Oke. Nah, coba kita lihat jurnalnya, Nak. Buku jurnal. Nah, buku jurnal itu ada di situ namanya. Ada nats Alkitab juga, ada isi ringkas ya. Ini kamu tuliskan setiap hari. Jadi setiap hari anak-anak ibu harapkan membaca Alkitab. Ya, tuliskan hari apa, misalkan hari Sabtu, tanggal berapa? 7 November 2020. Ya. Nats Alkitabnya apa? Misalkan Amsal 1 ayat 25 sampai 27. Isi ringkasnya apa? Nah, kamu boleh tuliskan satu ayat yang kamu baca dalam Alkitab tadi. Jangan semua ditulis. Nggak usah semua. Ya, nggak usah nanti satu buku jadinya ya. Hanya apa yang kamu lihat ya, yang paling menarik, yang bisa kamu teladani seperti yang kita tuliskan tadi. Oke, Nak? Bisa ya? Nah, itulah yang diinginkan Tuhan hari ini. Sekali lagi, anak-anak ibu sudah memahami, sudah bisa menuliskan nilai-nilai yang perlu diteladani. Ya, ibu ambil satu contohnya ini. Siapa yang mau membacakannya? Ayo. Siapa yang mau membacakan nilai yang ditulis tadi? Ayo, iya bagus. Arga, bacakan Nak, kuat Nak.
Saling mengasihi. Iya, bagus. Saling membantu. Iya, bagus. Saling mengasihi kepada teman yang miskin. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu semua, Nak. Iya. Ya, oke. Nah, itulah contoh yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, Ibu yakin, Ibu percaya anak-anak Ibu ini nanti bisa melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan dan kita bisa meneladani firman yang kita dengar hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami sudah mendengarkannya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh meneladani, kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, baik yang berbeda dari kami, suku, budayanya, ataupun rasnya Tuhan. Baiklah Tuhan, kami boleh meneladani kasih Tuhan yang selalu mengasihi manusia, bahkan menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan keluar dari rumah ini, kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anak diri kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kepintaran, memberikan kesehatan kepada anak-anak kami ini. Terlebih Tuhan memberikan kebaikan hati kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya, dan mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Begitu juga Tuhan buat orang tua yang ada di tempat ini, di rumah ini Tuhan. Engkau memberkati rumah ini Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak mereka Tuhan yang di dalam belajar Tuhan. Mari Bapa yang boleh memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga murah rezeki Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Coba kita lanjut. Kita buka cara kita lagi ya. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Judulnya Ada Orang Buta. Ya, mata Tuhan melihat, Nah, nomor 6 ya. Ya, oke, iya. Siapa? Si Indonesia tadi. Nah, salah baca dia ya. Nomor 6, Nak. Mata Tuhan melihat. Udah ya. Mata Tuhan melihat. Kita nyanyikan sambil tepuk tangannya. Dua-dua ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, doa yang dipimpin oleh si Abednego. Enak, mulai. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan masukkanlah itu dalam hati dan pikiran kami satu persatu. Ya Tuhan, berikanlah guru kami kesabaran untuk mengajari kami. Ya Tuhan, berikanlah teman-teman saya kesehatan, umur panjang dan juga rezeki. Dan berikanlah doa puasa kami kesehatan, umur panjang dan rezeki dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Judulnya Ada Orang Buta. Udah? Kita nyanyikan sama-sama ya, tepuk tangan ya. Ada orang buta, dua-dua ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, orang buta itu disembuhkannya.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin.